Oke, teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan share atau memberikan sebuah tutorial bagaimana sih cara mengubah nilai angka menjadi nilai terbilang gitu ya. Maksudnya misalnya kalian punya angka satu, nah si nilainya ini nanti akan di konversi secara otomatis menjadi satu, atau misalnya kalian punya angka 21, maka nanti akan terbilang 21 gitu ya, pakai apa, aksara Latin atau nilai Latin, enggak berbentuk angka, tapi si angka ini nanti akan dikonversi ke nilai teks yang terbilang dari angka tersebut gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, saya contohkan misalnya di sini saya akan membuat sebuah nilai yang terbilang dari 1 sampai 100 gitu ya. Sebenarnya sih sederhana ya, kalau ide saya sederhana. Misalnya saya buat fungsinya dulu, fungsi misal di sini kita ini terbilang ya, fungsi terbilang. Kita buat fungsi supaya namanya lebih rapi gitu ya, tidak acak-acakan. Jadi kita simpan nantinya, kalau dalam praktiknya kita simpan fungsi-fungsi kita di dalam sebuah nilai fungsi. Nanti kalau butuh kita tinggal manggil gitu ya. Nah, saya akan buat di sini menggunakan switch ya, switch. Nah, kita switch as data. Nah, di sini saya akan buat nilai 1 sampai 100 ya. Nah, di sini kita buatnya seperti ini ya. Cache, misalnya cache-nya 1 di sini, nanti terbilangnya di sini nilai datanya cache data, kemudian kita misal di sini jadi 1 gitu ya S datanya. Nah, ini kemudian return S data, kemudian break ya. Kalau si ini kan apa namanya? Ish. Nah, ini kalau switch cache kan ada cache, kemudian nilai arraynya, nilai datanya cache-nya ini, nilainya ini, kemudian kita return, kemudian break gitu ya. Nah, kemudian misalnya cache-nya satu, berarti nanti terbilangnya adalah 1. Misalnya cache-nya kita nggak nulis sampai 1 sampai 100, tapi di sini saya akan coba nulisnya 1 sampai 19, kemudian nanti ada cache ke 100 gitu ya. Nah, oke. Saya tulisnya 1 sampai 19, kemudian di akhir ada cache 100. Dia tulisnya 100. Nah, berarti dari angka 21, 22, 23, 24 dan sampai 99 dia enggak saya tambahkan di sini ya. Nah, saya coba dulu ya. Di sini kita coba dulu gitu ya. Misal di sini echo terbilang, kemudian 1 saya di sini, atau 11 ya. Saya tulis 11 di sini. Reload dulu di sini. Di sini 11 ya. Bentar. Oh, ininya belum 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 diedit ya. Oke, belum diedit. Jadi
11, 12, 13, misal 14, 15, 16 sini ya, 17, 18 ya. Pokoknya idenya seperti ini ya. 19. Ini 6 ya. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, oke. Dicoba ya di sini kita, kalau case-nya 11 nanti akan terbilang 11. Nah, kalau bagaimana kalau misalnya saya tulis di sini 21 daftarnya ya. Di sini 21 misalnya. Kita lihat ya. Di sini nggak ada ya. Berarti nilai default yang dipanggil kalau misalnya nggak ada, dia nilainya adalah 0 ya gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah di sini nilai 21 sampai misalnya 99 gitu ya. Bagaimana sih caranya gitu ya? Kalau 21 kan misalnya 21 ada apa namanya? Disebutnya ada karakter puluh ya. Karakter atau kalimat puluh ya. Jadi kalau misalnya duanya ada nih, 2, satunya ada nih, berarti nanti kita tambahkan 21 gitu ya. Berarti ada puluhnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita udah ada gambaran ya. Misalnya kita sebenarnya tinggal mainkan if, conditional if ya. Tapi kita buat dulu untuk namanya untuk menentukan dari nilai berapa sampai nilai berapa puluhan, dan dari nilai berapa sampai nilai berapa adalah bagian default yang ini ya gitu ya. Nah, misalnya di sini saya akan buat sebuah function. Jadi kita sebelum untuk nilai yang 2 digit di atas dari 20 sampai 99, berarti nilainya ada 2 digit, berarti nanti kondisi di fungsi ini nanti kita buat if jika S datanya itu lebih kecil atau sama dengan 19, maka nanti dia akan ngitungnya dari 1 sampai 19 gitu ya. Function misalnya membilang di sini, oke. S data. Nah, kita di sini gunakan if else ya di sini. If misal S datanya ini lebih kecil atau sama dengan 19, di sini kita tulisnya seperti ini. Kemudian di sini nanti tulisnya echo membilang, terbilang ya, bukan membilang, terbilang. Kemudian di sini S data. Oke. Atau mau kalian return juga di sini bisa, return aja, return. Tapi nanti di echo ya di itunya. Dan else kalau misalnya lebih besar, lebih besar dari 19 berarti 20, 30, 40 gitu ya. Maka dia akan menggunakan kondisi yang kedua, yaitu ada nilai puluhnya gitu ya. Ini tes dulu ya, tes dulu aja. Kemudian kita tinggal di sini misalnya tambahkan, di sini kita tambahkan nilai defaultnya. Misal di sini S10 sama dengan 10 ya. Oke. Jadi kalau misalnya lebih besar dari 19, dia akan menambahkan nilai puluhnya gitu, 10 gitu. Oke, di sini return terbilang, kemudian bener ya,
maaf return misalnya di sini terbilang, kemudian kita tambahkan kondisi puluhnya ya. Di mana ya kita tambahkan ya? Data. Kayak kita coba dulu, kita coba dulu ya. Berarti kalau misalnya ada ini, kita harus kan 21 2 sampai 99 nggak didefinisikan, nggak saya definisikan di sini. Berarti sebenarnya kalau nggak didefinisikan di sini, berarti nanti saya ngambilnya di sini ya. Harus dipecah dulu ya. Harus dipecah dulu berarti. Karena kalau nggak dipecah dulu nanti di sini juga bakal bingung, dia bakal mengembalikan nilai return data bagian 0 ya, nilai defaultnya gitu ya. Berarti kalau misalnya ada dua angka setelah 20 ya, 21 atau 22 dan seterusnya, berarti kita ngambil 2 kemudian 1, berarti harus dipecah. Nah, kita pecah dulu array, kita masukkan ke dalam, kita split atau pecah ke dalam array str split, kemudian data ya. Kalau misalnya mau mecah string jadi array, kita bisa pakai explode. Kemudian kalau misalnya ini kan integer gitu nilainya, berarti kalian bisa gunakan str split gitu nah. Kemudian di sini nanti si datanya akan dalam bentuk array, return sini return array 0. Kemudian di sini saya tambahkan misal apa ya, seperti apa sih nulisnya ya, ini ya, S10. Kemudian di sini array 1 ya. Berarti kalau dua angka dia akan menghasilkan array 0 dan 1. Misalnya kalau 21 berarti arraynya 0 dan 1 gitu ya. Di sini kita tulis terbilang. Oke. Kita reload dulu ya ininya. Ada yang error. Online 36 ini yang ini ya. Nah, nggak ada komanya di sini. Kita reload lagi. Oke. Nah, sekarang kita coba di sini. Misalnya echo membilang ya. Kita masukkan di fungsi ini, nggak panggil, bisa saja pakai fungsi di sini, tapi karena ini apa ya, ini karena kan udah ngakses fungsi yang ini gitu ya, kita tulis membilang kemudian 21 misalnya. Oke. Masih 0 ya. Lebih kecil. Oke, bentar. Oke, saya nulisnya kayak gini ya, karena kan ini parameternya juga dia ngejelasinnya cuma data doang ya, 1. Berarti kalau misalnya kita ini ininya hapus dulu ya. Berarti gini ya nulisnya, bentar, salah ya. Harusnya seperti ini mungkin. Maaf. Benar ya, seperti ini kurang lebih. Ya, kurang lebih. bukan. Nah, mungkin ya seperti ini nih. Nah, ini supaya ada space gitu. 10. Kan ini cuma dia parameternya cuma 1 ya di sini. Enggak 2 gitu. Berarti di sini juga nanti tulisnya terbilang, kemudian array. Nah, di sini kita tulis lagi terbilang di sini, tapi arraynya array yang 1 di sini ya. Di sini puluhnya jangan di sini. Bener kan? Nah, ini puluhnya di sini, karena ini kita
sini S10. Oke. Kita lihat. Nah, benar ya. 21 benar ya. Misalnya 99 ya. 99. Tapi kalau misalnya bagaimana kalau misalnya 20 ya, 20. Bagaimana? Kalau 20 kita lihat 20 bagaimana? Di sini 20 0. Enggak itu ya, harusnya kan ditulisnya 20. Bagaimana kalau 40? 40 dia hitungnya 40 0 gitu ya. Nah, berarti kan ini masalah gitu ya. Kalau misalnya kita tambahkan lagi ya di sini kita. Kan di sini ada cache ke 100 kan, di sini mau buatnya 1 sampai 100, di sini ada cache ke 100-nya. Berarti kalau misalnya di sini kita buat percabangan lagi data, kalau misalnya lebih besar atau sama dengan di sini ya, coba 100 atau lebih besar atau sama dengan 100 di sini. Maka di sini kita langsung aja di sini terbilang, kemudian return terbilang, kemudian di sini tulis s data. Dia akan mengacu ke nilai ini ya, cache yang ini. Jadi nggak usah di split ke array lagi. Di sini sudah ada, karena ini sudah ada. Nah, ini kalau di split ini karena memang daftar angka-angkanya nggak ditaruh di cache gitu ya. Makanya kita pecah ke array sih. Kalau misalnya 21 kita pecah 2 dan 1 gitu. Nah, di sini karena ini nggak ada ya, bentar kita berarti else di sini. Bagaimana ya caranya? Caranya kita gunakan operator ternary ya. contohnya seperti ini ya. Bentar, saya mikir dulu. Kita tulis saja seperti ini, return kemudian misalnya jika si array-nya bukan 0 gitu, si s array maksudnya gimana sih ya, kalau misalnya si array 1 ya kan, nolnya kalau 20 itu nolnya di belakang ya, 20 21 20 40 nolnya di belakang, berarti dia nantinya kalau di split akan memiliki array dengan kunci nilai 1 gitu ya. Di sini jika s array satunya bukan 0, di sini kita tulisnya seperti ini. Maka kita buat nilai default. Nah, nilai-nilai kayak if else sih ini sebenarnya gitu ya. Nah, misalnya kalau misalnya bukan 0, maka kita tulis terbilang di sini ini ya, apa namanya, s array 0, kemudian di sini kita tambahkan 10 apa ya, kita tambahkan nilai 10-nya ya di sini, S10, kemudian kita tambahkan nilai terbilangnya ya di sini, terbilang, kemudian s array 1 ya. Kemudian nilai defaultnya dari operator ternary seperti ini. Kalau pakai operator ternary kan ada tanda tanya, kemudian nilai defaultnya .2 seperti ini ya. Jadi kalau misalnya bukan 0, si nilai array yang kedua atau yang 1 di sini nilai value-nya nanti akan mengakses fungsi terbilang s array 0
kemudian 10 ditambahkan 10, kemudian terbilang S array 1 gitu ya. Nah, kalau misalnya adalah 0, maka kita copy aja ya di sini. Kita copy, kemudian di sini terbilang kita hilangkan aja 10-nya di sini. Atau udah seperti ini kita cuma tambahkan space gitu. Spasi ya maksudnya. Kan space gitu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, terbilang, kemudian kita tulis seperti ini. Oke. Bisa, oke, sudah seperti ini. Ada error gak? 45 online. Oh, kita ini aja dulu ya. Ini hilang, maaf. S array split str s data. Oke, maaf ya, belum dimasukkan. Split oh bukan split str split ya, str split, maaf lupa. Nah, di sini kita lihat 40 ya, 40 gitu. Karena nggak ada ininya ya. Kalau di sini berarti harus ada 10 lagi, berarti kalau ini kan terbilang S array, kemudian bisa saja di sini tambahkan 10 di sini. Atau seperti ini ya. Gimana ya nulisnya ya? 40 ya, benar. Atau kalau misalnya nggak mau ribet, ulangi lagi ya. Kalau misalnya nggak mau ribet ditambahkan 10 di sana, berarti harus kita tambahkan ke dalam cache gitu ya. Nah, di sini cache-nya, misalnya cache-nya 0, berarti kita tambahkan jadikan 10 ya. Cache-nya sama dengan 0, maka di sini 10. Oke. Nah, kita lihat 40 ya. Coba 50. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, untuk bagaimana sih mengubah nilai angka menjadi nilai terbilang gitu ya. Untuk ini cuma ide aja, untuk teknik lainnya mungkin bisa dikembangkan sendiri. Kalau misalnya untuk rupiah nanti tinggal aja dimainkan aja di dalam cache di sini, di dalam cache. Kemudian kalau di sini kan saya nulisnya nggak full 1 sampai 100, cuma di sini 0 sampai 19, kemudian ada cache 100. Kalau misalnya nggak ada di sini, maka dia akan mengambilkan nilai 0 gitu ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk tutorial bagaimana cara merubah nilai angka menjadi nilai terbilang. Oke, terima kasih. Jangan lupa kunjungi root93.co.id. Sampai jumpa di tutorial PHP berikutnya.